Halo Cancer, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kita reading lagi. Tema kita kali ini adalah tentang kaget dan tak percaya. Tiba-tiba ada yang mencari kamu dalam waktu dekat. Siapakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Baik Cancer, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Cancer. Sebentar, kita ulang kembali. Kaget tak percaya, ada yang tiba-tiba mencari kamu dalam waktu dekat. Siapakah dia? Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke? Ada kartu The Fool. Ini untuk di bottom of the deck. Untuk zodiaknya, kita di sini ada yang terkoneksi itu Gemini, ada di Hierophant, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya Cancer. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kita akan lihat dulu ya. Di bottom of the deck, di sini ada kartu The Fool. Seperti akan ada nih, seseorang yang akan mencari kamu ini, dia menginginkan suatu kehidupan baru bersama kamu. Ini bisa saja yang akan mencari kamu itu orang lama atau orang baru. Kalau orang lama mungkin bisa saja dia masih mencintai kamu. Kalau orang baru ya mungkin dia akan melihat kamu itu orang yang berbeda gitu ya. Makanya mungkin dia jatuh cinta nih sama kamu. Dan dia datang mencari kamu untuk berkomitmen, memulai satu hubungan baru di sini. Tapi tetap kamu harus benar-benar berhati-hati. Kenapa? Terkadang banyak ya orang-orang yang datang itu ada yang tulus ya, ada yang modus gitu ya. Apalagi mungkin nih dia melihat kamu itu orang yang baik banget. Terkadang kan baik itu bisa dimanfaatin gitu ya. Atau kamu orang yang memiliki semuanya. Kamu punya cuan yang banyak gitu ya. Kamu sukses. Nah, terkadang di situ dia merasa, wah ini orang bisa aku manfaatin gitu loh. Untuk memenuhi semua kebutuhan aku ya. Di situ kamu harus berhati-hati. Kenapa aku katakan seperti itu? Karena di sini ada jurang gitu loh. Ini kan seperti tebing curam ya. Dan ini mungkin jika kamu tidak berhati-hati, maka kamu akan jatuh. Makanya mungkin perlu selektif juga gitu ya, perlu juga memahami karakter mereka ya, atau lihat kekurangannya, atau mereka bisa nggak menerima kekurangan kamu, itu yang terpenting ya. Intinya orang-orang yang akan mencari kamu ini, dia mungkin ya di antara mereka-mereka itu ada yang tulus, ada yang modus begitu ya. Oke, Cancer. Kita akan lihat siapa-siapa ajakah dia seseorang yang mungkin akan mencari kamu. Ada di Hierophant. Kalau aku lihat seseorang ini mungkin udah cukup dewasa banget ya. Atau mungkin ada perbedaan umur nih dengan kamu. Dia mungkin lebih tua ya. Atau mungkin dia sudah punya pemahamannya cukup luas gitu ya. Sudah banyak makan asam garam lah ya. Dan aku juga melihat ya di sini dia itu spiritualnya itu bagus. Intinya dia punya keyakinan atau keimanan ya, agamanya mungkin bagus gitu ya.
Karena mungkin di sini dia akan bisa mengayomi kamu, atau jika kamu mungkin orang, ya namanya kita manusia ya, pasti suka malas gitu ya, suka lupa ya, lupa baca Al-Quran kalau dia muslim, lupa sholat ya, mungkin lupa ke gereja, atau mungkin karena keasikan dengan dunia jadi lupa ya untuk melakukan kewajiban kita sebagai umat. Nah, namun di sini seseorang ini mungkin akan bisa membawa kamu kepada hal itu, kepada religi kamu yang mungkin akan mulai membaik, atau sebaliknya kamu di sini yang benar-benar memiliki keimanan yang cukup bagus sehingga akan bisa membawa dia intinya menjadi lebih baik dari saat ini ya, begitu. Semoga aja orang ini jika dia mencari kamu ya, mungkin kamu jangan sia-siakan dia. Karena ya kalau ya kan ada tuh, kalau dalam agama Islam tuh ada yang ceramah dengar ya. Hmm, ada nih misalnya kamu itu umurnya udah 35 atau udah 40. Tahu-tahu dia ada yang datang nih, dua orang. Yang satu dia adalah seseorang yang mungkin awalnya sih kamu tidak suka dia. Mungkin kalau wajahnya pas-pasan, tapi agamanya bagus ya, jiwanya bagus, akidah akhlaknya bagus. Nah, itu sebenarnya jodoh yang dikirimkan Tuhan kepada kamu. Kamu harus benar-benar kayak melihat gitu loh. Ah, inilah yang aku cari, walaupun kamu belum memiliki cinta ataupun rasa. Kalau dia yang datang melamar kamu, arti kata itu yang terbaik. Karena terkadang kalau kita umur 30, 35 itu kan sulit lagi gitu loh. Bukan sulit, banyak sih yang mau, tapi terkadang inilah kenapa mungkin sulit untuk mendapatkan jodoh, mungkin banyak pilihan, atau mungkin ada beranggapan belum ketemu jodohnya Kak gitu. Itu sebenarnya benar juga, benar Kak. Tapi ini juga bisa terlihat kalau ada yang datang kenapa kamu tolak padahal dia sudah baik banget. Nah, ada satu nih, orangnya ganteng, cantik, dia mapan, tapi ya mungkin akhlaknya kurang, kebaikannya kurang, dia mungkin tidak care sama kamu, dia hanya mencari status, apakah itu yang kamu mau gitu. Nah, itu kalau bisa ya, dia ganteng, dia cantik, agamanya bagus, akhlaknya bagus, akidahnya bagus, ya, itu luar biasa ya. Nah, itu terpenting, oke? Jadi mungkin beberapa dari teman-teman Cancer yang merasa umurnya udah 30, 35, kamu itu punya potensi untuk mendapatkan jodoh jika kamu benar-benar kayak melihat nih, siapa yang dikirimkan Tuhan kepada kamu, minta kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang datang, kamu juga perlu seleksi, tapi kriterianya ya seperti aku katakan tadi, begitu ya. Oke. Terkadang kan manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jika kamu melihat kekurangan mereka itu bisa ditutupi oleh kelebihannya, ya kenapa tidak, ya. Di sini ada King of Pentacles. Ada seseorang ya yang akan mencari kamu. Dia ini bisa dikatakan dia punya power. Dia berkuasa gitu loh. Mungkin dia punya bisnis, bisa dikatakan dia dulu pernah menjadi atasan kamu, atau dulu dia pernah menjadi bawahan kamu. Arti kata ada ikatan kerja antara kamu dengan dia. Ya mungkin karena dia melihat kamu itu dulunya pekerja aku nih, kamu dulu itu atasan aku yang ya yang baik gitu ya, yang pintar, cerdas, kayak mengayomi gitu. Tahu-tahu mungkin kamu dengan dia sudah pernah terpisah atau bagaimana, lalu dia berusaha mencari kamu. Karena apa? Karena mungkin dia merasa kehilangan. Dia merasa ada sesuatu yang hilang saat kamu mungkin entah itu kamu berhenti kerja, entah kamu pindah kerja ya. Mungkin ada ya beberapa dari dia-dia yang mungkin akan mencari kamu, orang yang berada di lingkungan pekerjaan kamu dulunya. Oke. Dan apa lagi? Di sini ada Eight of Wands, Seven of Eight, ya Seven Eight. Ini Eight of Wands, ini adalah gambaran ya, seseorang yang melihat ada peluang nih untuk masuk ke dalam hidup kamu. Kenapa? Dia melihat kamu itu mungkin seorang yang free, orang yang single ya, atau memang kamu itu dulunya punya pasangan ya, tapi dia melihat bahwasanya, oh nggak mungkin, kamu itu punya pasangan, aku nggak mungkin ganggu kamu. Tapi saat mungkin dia mengetahui nih, dia juga sering stalking kamu. Saat dia mengetahui kalau kamu itu mungkin tidak menjalin hubungan lagi dengan seseorang itu ataupun dengan siapapun gitu ya. Wah, dia merasa, wah ini ada kesempatan, ini ada peluang ya. Mulai nantinya akan ada janji di antara kamu dengan dia. Sepertinya orang ini memiliki sebuah ketulusan gitu loh. Punya ketulusan yang cukup ya yang cukup lah bagi dia untuk kamu gitu ya. Dan dia
memiliki sudut pandang yang berbeda gitu ya, melihat kamu itu dari segi mana gitu. Terkadang kan kita pasti ya punya kekurangan. Nah, dia dia akan bisa menerima kekurangannya kamu dan dia akan melakukan apapun nantinya yang menurut menurut dia itu bisa membahagiakan kamu begitu ya. Nah, sama lagi di sini ada Ace of Cup. Ini tadi seseorang mungkin akan melakukan tindakan ya, akan menunjukkan langsung kepada kamu nih. Dan ternyata ya mungkin dia memiliki perasaan yang cukup besar kepada kamu. Ya, ada seseorang di sini yang memiliki cukup perasaan yang cukup besar kepada kamu dan dia merasa kayak tidak bisa nih menahan rasa itu, tidak bisa menyimpan rasa itu ya. Dia seolah-olah kayak kalau dipendam, kalau disimpan itu kayaknya membatin gitu ya. Nah, makanya di sini dia seperti seakan-akan akan mencari kamu karena untuk mengungkapkan isi hati dia ya. Seseorang ini bisa dikatakan ya mungkin termasuk orang yang baik ya, termasuk orang yang benar-benar kayak tulus juga, atau dia memiliki perasaan yang besar seakan-akan mungkin bisa saja dia itu akan melakukan apapun yang kamu mau gitu ya. Mungkin berbeda sih ya dengan ini. Orang ini mungkin lebih dengan memiliki yang melakukan dengan tindakan. Kalau dia mengungkapkan cintanya itu pasti dengan tindakan. Tapi kalau dia ya seseorang mungkin akan juga mengatakan, juga akan menyampaikan dan mungkin tindakannya mungkin lebih sedikit gitu. Dia lebih agresifnya ini mungkin gitu ya, lebih agresif. Tapi ini lebih kayak ya dikatakan dingin sih enggak. Cuman dia akan mengungkapkan. Arti kata kalau dia seorang maskulin, laki-laki, dia akan memiliki energi feminim gitu loh ya. Intinya dia punya rasa sayang, punya cinta kasih, punya kelembutan di sini. Tapi kalau yang mungkin seseorang yang ini dia lebih memiliki sebuah emosi ataupun energi yang cukup besar dan dia lebih ke ya intinya tidak bisa romantis ya yang ini ya. Tidak bisa romantis begitu. Oke, lanjut ya. Semoga aja ya seseorang yang mencari kamu ini adalah orang yang benar-benar memiliki punya tujuan ke kamu ya untuk memulai satu kehidupan. Di sini ada Six of Wands. Ini Six of Wands adalah satu gambaran benar-benar kayak kebahagiaan sih ya. Orang ini datang seperti ingin melamar begitu ya, melamar kamu dan dia ini benar-benar kayak sudah yakin, dia sudah mantap hatinya untuk bisa menikah dengan kamu. Luar biasa, semoga aja ya dalam waktu dekat ini ada orang seperti ini mengejar kamu dan mungkin ini akan membuat kamu kaget dan tidak percaya gitu ya. Kalau tiba-tiba ya, mungkin awalnya kamu dengan dia punya hubungan yang intens tapi belum ada komitmen. Atau kamu dengan dia mungkin belum punya rencana untuk berkomitmen. Tahu-tahu dia datang. Dia mencari kamu untuk berkomitmen. Ya, aku sudah siap gitu loh untuk menikah dengan kamu. Nah, kita akan coba lihat dengan perasaan terdalam seseorang kepada kamu. Apakah di sini yang terbaca? Kita akan coba lihat. Apakah yang terbaca selanjutnya? Oke. Ya. Oh, baik sekali ya, nggak apa-apa. Di sini ada angka 15. Angka 15. I'm obsessed with your body. Wow, luar biasa. They are waiting for you. I have so much desire for you. I'm manifesting you. Nih, kita bermacam-macam ya isi hati mereka ya ke kamu ya. Ada angka 1, angka 15, angka 7. I worry about us a lot. I need more balance. I don't want to lose you. Wow, luar biasa sekali. Ini ada bermacam-macam isi hati seseorang yang mungkin akan diungkapkan kepada kamu atau ada juga sih yang tidak mengungkapkan. Kenapa? Karena aku lihat di sini ada I'm obsessed with your body. Ya, ada beberapa dari mereka mungkin yang menginginkan melihat kamu itu dari body kamu. Ya, makanya dia mulai bertindak atau dia mulai mencari kamu atau bisa dikatakan yang body ini ya mungkin seseorang ini ya itu juga yang dikatakan agar kamu berhati-hati di sini ya. Berhati-hati itu karena ada seseorang yang hanya mencari kesenangan atau seseorang yang mencari kayak pelampiasan ya, nafsu dan lain sebagainya karena mereka ya dia itu kayak melihat kamu itu dari body kamu, body yang aduhai. Kalau kamu perempuan ya mungkin body yang aduhai atau gimana ya. Kalau kamu laki-laki ya mungkin dari kegantengan kamu ya, handsome-nya kamu gitu ya, luar biasa. Oke.
gitu. They are waiting for you. Mereka mungkin menunggu kamu ya. Mungkin mereka ada yang mencari kamu ini. Dia berharap saat dia sudah bertemu kamu, dia akan menunggu. Apapun jawaban kamu, apapun tindakan kamu nantinya, dia akan selalu menunggu. Ya, oke? Okay? Cancer. Terus di sini juga aku melihat, I have so much desire for you. Aku memiliki banyak keinginan untuk kamu. Wah, ini ada juga yang mungkin benar-benar tulus ya, ingin menikahi kamu, ingin membahagiakan kamu ya. Dan inilah segalanya ya. I'm manifesting you. Ada seseorang juga yang selalu memanifestkan kamu. Ya, mungkin bisa dikatakan orang yang memiliki perasaan cukup kuat, atau dia seseorang yang mungkin akan menikahi kamu. Mungkin sudah sejak lama sih dia memanifestkan kamu, ataupun dia memang terhambat dulunya gitu ya jalannya karena kamu punya pasangan, tapi dia terus berharap ya. Dan akhirnya sampailah dia di titik di mana dia akan memiliki kamu. Luar biasa ya. I worry about us a lot. Aku khawatir tentang kita gitu loh. Kenapa khawatir? Ya, mungkin merasa kayak apa ya? Atau dia belum mendapatkan jawaban dari kamu? Atau dia belum merasakan apa ya? Merasa belum ada kepercayaan dirinya dia gitu ya. Karena di sini dia I need more balance. Dia masih membutuhkan untuk keseimbangan dalam hidupnya dia. Entah dari segi finansial atau mungkin ada seseorang yang takut dengan hubungan kita. Hubungan kamu dengan dia ya, karena dia ini mungkin dalam pekerjaan dia belum mapan ya, atau memang dia butuh ketenangan dulu ya. Tapi di sini I don't want to lose you. Aku takut kehilangan kamu gitu. Itu yang dipikirkan dia. Ya. Itulah isi hatinya dia ya, Cancer. Kita akan coba lihat lagi apakah yang terbaca di ending dari cerita ini. Apalagi yang akan terbaca tentang energi kamu dengan dia di sini. Seseorang yang akan mencari kamu tiba-tiba ya, mungkin dalam waktu dekat. Siapa dia ya? Jangan sampai seseorang mungkin kolektor atau orang yang lagi hutang ya ke kamu ya, jangan sampai. Sebelum jatuh tempo sebaiknya kamu bayar. Do not be frustrated. Ada ya beberapa dari Cancer ataupun dia ya sampai pernah kayak frustasi gitu. Frustasi karena apa? Karena ya mungkin kamu itu ataupun dia selalu memiliki hubungan yang mungkin tidak pernah benar gitu. Atau dia yang sudah berusaha untuk menuju ke kamu, mencari kamu tapi tidak pernah dapat gitu ya. Sampai mungkin dia frustasi, kemana aku cari kamu? Sementara ya aku pengen jodoh yang baik, pengen jodoh yang tulus ya. Mungkin bisa saja kamu dengan dia akhirnya punya chemistry, kamu dengan dia adalah soulmate, akhirnya bisa ketemu. Dan semua itu akan berubah, transformasi. Ya mungkin bisa dikatakan ada juga sih orang-orang ataupun mereka-mereka yang berada di masa lalu itu akan berubah karena kamu. Dia akan merubah diri dia ya. Karena apa? Karena dia mencintai kamu. Dia tidak ingin lagi menyakiti kamu. Jadi perubahan itu yang akan dia lakukan ya. Simple pressure. Look for beauty that is all around you. Intinya dia melihat ada kecantikan yang alami yang tersimpan di dalam diri kamu, dan kamu itu orang yang benar-benar kayak simple banget gitu. Dan kamu itu kayak elegan. Jadi itu yang membuat dia banyak orang-orang yang akhirnya mencari kamu. Start creation. Kamu juga orang yang membawa rasa nyaman ya. Kamu itu orang yang benar-benar kayak bisa membuat orang itu betah berlama-lama dengan kamu. Karena kamu itu selalu improve ya. Intinya kekuatan-kekuatan buat dia lah gitu. Bagi orang-orang itu yang aku katakan tadi ya, jika orang-orang yang mungkin merasa tidak batinnya tidak bahagia, mungkin dia lebih mencari kamu untuk bisa membahagiakan batinnya atau dirinya. Nah, itulah kamu ya, Cancer. Jadi semoga seseorang ataupun orang-orang yang mencari kamu ini adalah orang yang baik dan punya niat yang tulus, sehingga kamu ya akan lebih bahagia ke depannya. Cancer, oke, Cancer? Mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Cancer. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur ya jika tidak resonate. Sampai ketemu lagi, dadah.